Ulkus adalah luka yang terjadi pada permukaan kulit, namun berbeda pada luka pada umumnya. Ulkus ini merupakan luka yang dalam, ditandai dengan adanya dasar luka dan juga dinding pada tepi-tepi lukanya. Penyebabnya bervariasi, bisa disebabkan karena adanya trauma, entah itu karena gesekan, tusukan, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena gangguan aliran pembuluh darah, ataupun karena penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Selain itu, ulkus juga bisa disebabkan karena adanya imobilisasi, misalnya pada ulkus decubitus atau dikenal juga dengan pressure ulcer. Nah, diagnosisnya kita lihat secara klinis. Biasanya gambaran ulkus itu terlihat jelas kok, adanya luka yang disertai dengan dasar dan dinding dari luka tersebut. Nah, dari situ kita tinggal cari penyebabnya itu apa. Berdasarkan hal tersebut, maka diagnosis dapat ditegakkan. Nah, pengobatannya sendiri bervariasi bergantung dari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya adalah tirah baring, maka pasien disarankan untuk bergerak 2 jam sekali ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya dia bisa duduk atau berjalan, itu sangat disarankan. Kalau ternyata penyebabnya adalah infeksi, maka infeksi itu harus diatasi dengan pemberian obat-obatan, dari mulai obat minum, obat oles, seperti itu. Kalau misalnya ulkus tersebut disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, maka kita harus evaluasi gangguan pembuluh darah apa yang terjadi. Hal tersebut biasanya dilakukan secara multidisiplin. Kami di bidang dermatologi biasanya akan mengkonsulkan pasien ke bidang bedah vaskular sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Karin Rahmani, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik. Ulkus adalah luka yang terjadi pada permukaan kulit, namun berbeda pada luka pada umumnya. Ulkus ini merupakan luka yang dalam, ditandai dengan adanya dasar luka dan juga dinding pada tepi-tepi lukanya. Penyebabnya bervariasi, bisa disebabkan karena adanya trauma, entah itu karena gesekan, tusukan, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena gangguan aliran pembuluh darah, ataupun karena penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Selain itu, ulkus juga bisa disebabkan karena adanya imobilisasi, misalnya pada ulkus decubitus atau dikenal juga dengan pressure ulcer. Nah, kita bisa dilihat dari tampilan klinisnya. Pada ulkus yang infeksius, biasanya ulkus tersebut yang pertama ada nyeri, area kulit sekitarnya kemerahan, bila dipegang terasa nyeri, lalu bisa disertai dengan adanya nanah ataupun adanya cairan yang berbau, gitu. Seperti itu sih. Sedangkan kalau ulkus yang sifatnya tidak infeksius atau misalnya hanya karena luka biasa, itu biasanya tanda peradangannya lebih minimal. Nah, diagnosisnya kita lihat secara klinis. Biasanya gambaran ulkus itu terlihat jelas kok, adanya luka yang disertai dengan dasar dan dinding dari luka tersebut. Nah, dari situ kita tinggal cari penyebabnya itu apa. Berdasarkan hal tersebut, maka diagnosis dapat ditegakkan. Nah, bila teman-teman sekalian menemukan luka yang menyerupai ulkus, maka perawatan pertamanya adalah kita harus menjaga hygiene. Ya, jadi pastikan ulkus atau luka itu tetap bersih dengan cara tetap membersihkan dengan air, boleh dengan sabun dan dikeringkan. Setelah itu harus segera pergi ke dokter agar dokter bisa mengevaluasi ulkus ini dan mencari tahu penyebabnya. Nah, pengobatannya sendiri bervariasi bergantung dari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya adalah tirah baring, maka pasien disarankan untuk bergerak 2 jam sekali ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya dia bisa duduk atau berjalan, itu sangat disarankan. Kalau ternyata penyebabnya adalah infeksi, maka infeksi itu harus diatasi dengan pemberian obat-obatan, dari mulai obat minum, obat oles, seperti itu. Kalau misalnya ulkus tersebut disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, maka kita harus evaluasi gangguan pembuluh darah apa yang terjadi. Hal tersebut biasanya dilakukan secara multidisiplin. Kami di bidang dermatologi biasanya akan mengkonsulkan pasien ke bidang bedah vaskular sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Bagi teman-teman semua yang memiliki luka atau ulkus pada area kulit, jangan ragu ya untuk segera berkonsultasi ke dokter kulit terdekat agar bisa dievaluasi dan diberikan terapi yang tepat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu bisa ketahui informasi kesehatan terkini di Mandaya Royal Hospital Puri.